Lagi-lagi Emiro, yes Emiro, orang yang baru aja gua bahas di masalah TwitchCon yang dimana dia kena harassment sama seseorang. Dan baru-baru ini dia baru aja drop sebuah bom tentang allegation seseorang yang dulu dia pacarin, yaitu adalah Mizkif. Dan hal ini rame banget karena keduanya ini sebenarnya nggak diduga punya semacam problem sampai sedalam itu. Dan akhirnya kebongkar sama si Emiro. Twitch streamer Emiro accused Mizkif of assault, and blackmail threats. Yang gue sensor tadi tentu saja berbau-bau skin ketemu skin dan duk. Jadi apa yang sebenarnya terjadi sama Emiro dan siapa itu Mizkif dan what the hell is going on Twitch, man? Big news for unemployment. Streamer Emiro has publicly accused fellow content creator Mizkif of psychological and domestic harassment, assault, and threat of blackmail during a Twitch stream on October 25. Jadi menurut gua ini kalian bisa nonton sendiri videonya, ada di mana-mana. Itu 1 jaman sih dia ngejelasin tentang Mizkif itu bagaimana ke dia. Gua akan coba highlight yang menurut gua paling kentalnya gitu loh. Kenapa ini big news? Karena mereka berdua ini di depan layar itu kayak biasa-biasa aja gitu, kayak oke aja, nggak ada problem, nggak ada gimana, tapi kayak ya udah gitu loh. Ya ada kompetisi antar teman dan lain-lain, tapi nggak terduga mereka sebenarnya pacaran. Iya, mereka berdua itu ternyata pacaran dan teman-temannya sendiri pun pada nggak tahu, apalagi penonton dan para fans. Tapi ternyata dalam relationship itu terjadilah banyak banget hal-hal yang kurang menyenangkan. Kalau kalian mau tahu lebih lengkap, kalian bisa nonton streamingnya Emiro, udah banyak di YouTube di-upload juga. Kalian juga bisa nonton VOD-nya. Gua akan highlight beberapa poin aja. Sebelum gua bahas apa aja yang dilakuin sama Mizkif, siapa itu Mizkif? Mizkif ini adalah konten kreator streamer yang udah cukup lama, tapi dia bukan pertama kalinya kena kasus. Udah banyak, dan gua akan highlight beberapa yang gua sendiri juga bahas adalah video waktu dia naik pohon ke Jepang. Ingat? Nah, itu orangnya dia. Jadi emang udah punya semacam tendensi untuk problematik. Nah ternyata Emiro sama Mizkif ini sempat menjalin hubungan, tapi dalam hubungan itu si Mizkif itu kayak controlling banget. Jadi kayak ngatur-ngatur banget gitu loh. I was very dependent on him for feelings of safety, social life, like my stream, my job, everything. It's not a secret. I think everyone who paid attention knew that he was very controlling over what I wore, to a degree, who I was friends with, and even when I would stream. Selain itu, Mizkif juga punya emosi yang tidak stabil. Jadi dia tuh hobi banget ngelempar-lempar sesuatu barang gitu ke mana-mana, termasuk ke orang yang ada di ruangan itu. I punched holes in the walls or slammed doors in aggression. He would throw things in front of me and near me. Dan yang paling rame lagi diomongin orang adalah orang ini tuh kayaknya emang NPD banget lah, emang kayak pengen banget merasa pusat dunia gitu. Jadi suatu hari mereka berdua live streaming dan tiba-tiba jumlah penonton si Mizkif itu di bawah jumlah penontonnya Emiro. Mizkif emang lebih terkenal lebih dulu melakukan streaming kayak gini, sehingga harusnya dia kayak dituakan maybe. Tapi tiba-tiba Emiro yang pendatang baru mendapatkan penonton lebih banyak. Dan disitulah tiba-tiba si Mizkif itu kayak crash out. Like we haven't pillaged. Shit. Nah itu hentaman-hentaman sampai muka paniknya Emiro itu nunjukin seberapa kacau dan toksiknya si Mizkif. Nah buat yang baru tahu mereka langsung kelihatan kan kalau mereka itu kayak kacau, nggak bener, nggak sehat untuk disatuin dan lain-lain. Tapi klip-klip mereka yang keluar di internet itu malah klip-klip mereka yang awesome gitu loh, yang wholesome, yang keren banget, yang kayak bahasa sekarang apa, cibibi apa sih, gue lupa tuh anak zaman sekarang. Kalau dulu kan Sule bilangnya kan prikitiu, kan begitu lupa gua. Pokoknya imut lah. Why are your settings like this? These aren't even the default settings. Tapi aslinya ternyata di balik itu malah terjadi banyak tindakan-tindakan yang sangat bisa masuk kategori toxic, red flag, atau apapun lah bahasa anak muda sekarang. Di sisi lain, Emiro yang udah sadar akan kelakuan Mizkif malah mendapatkan tadi seperti disebut juga blackmail gitu. Jadi si Mizkif ini berencana kalau misalnya
Emiro cerita-cerita tentang hal kayak gini, kelakuan-kelakuan buruk dia ke publik, dia bakal bikin black campaign, dia bakal nuduh Emiro itu meneglect peliharaannya karena dia dulu punya banyak kelinci dan banyak kelincinya itu meninggal nggak keurus, dan lain-lain dan lain-lain. Pokoknya ancaman lah yang dituangkan sama Miss Kif untuk si Emiro. Multiple people have told me that his plan was to claim that I kill animals and that I my own rabbits, since I had several of my rabbits pass away over the course of 3 years while I lived with him. Pertanyaannya ini udah terjadi lama. Iya, terus kenapa Emiro baru ngomong sekarang? Dari yang gue tangkap sih dia emang sebenarnya pengen menghindari situasi yang kayak gini gitu loh. Dia tidak nyaman dan tidak mau ada di situasi yang seperti ini. Tapi ternyata dia bilang ada beberapa orang yang kena masalah yang sama dengan dia dan dia nggak mau ini terjadi ke orang lain. She said she had avoided discussing the situation for most of the year. For eternity of this year, I have attempted to separate myself from him and not talk about him at all and not talk about this issue and just not make it public thing, she explained. Tapi seperti tadi gue bilang, ada yang terjadi. However, Emiro started she decided to speak out after learning of alleged new incidents. I was informed by 3 separate people, one of whom was present for said incident, that he had done something similar to something that he had done to me to someone in LA at the end of September, she said. Jadi karena ini udah kena ke orang lain dan dia rasa dia bertanggung jawab lah untuk juga sharing mungkin cerita dari dia. Because of this, I cannot in good conscience sit here knowing that I know critical information about someone that almost no one else does and not say anything. Maka terjadilah streaming 1 jam itu dan akhirnya kayak semacam terbongkar lah kelakuan Miss Kif, bagaimana dia nge-treat temennya, pacarnya, atau orang-orang yang dekat dengan dia. Dan mungkin anak psikolog bisa langsung say di bawah gue bener apa salah nih ya. NPD gak sih, kayak merasa pusat dunia ada dia gak sih? Kayak buat gue kelakuan yang paling dornya di gue itu yang ketika penonton live stream lu di bawah penonton pacar lu gitu. Kayak so, why is that become a problem gitu? Itu udah ada masalah psikis gak sih? Ya maksudnya semuanya ya, kalau tanya gue semuanya ya. Tapi kan pemicunya itu hal yang konyol gitu. Misalnya gue live streaming nih, nonton gue biasanya berapa sih? 500, 700 gitu ya. Atau bahkan mungkin 1000 kalau bahasannya lagi anget gitu. Terus tiba-tiba let's say ibu negara live streaming juga 2000. Gue malah happy. Gue malah kayak, ya go for her lah. Ya gak sih? Kenapa sih jadi kayak berasa kompetitif dan kayak merasa gak berhak gitu lu dilangkahi sama cewek, dan cewek ini bahkan partner lu gitu, temen lu atau bahkan pacar lu. Gue gak tau lah hubungan ala-ala Amerika sekarang disebut-sebutannya apa gitu loh. Udah gitu crash out, kesel sampai banting-banting gitu. Ini mesti ke psikolog lah, udah kacau lah. NPD gak sih? Apa gimana nih? Coba komen di bawah. Dan ya ini adalah hal yang lagi-lagi pengen gue bahas adalah jangan sampai terjadi di culture kita. Lu pada influencer pacaran, streamer pacaran malah jadi kayak gini gitu loh. Konten kreator ketemu konten kreator jadi kayak gini. Masa yang naik dramanya sih masih jadi konten sih. Kayaknya sih belum ada ya streamer ngelakuin pelecehan seksual terhadap streamer di Indonesia. Iya kan? Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Coba komen di bawah. Kalau kalian suka sama berita-berita di luar Indonesia kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Kalau udah, klik tombol like. Buat yang belum tahu, gue upload video sehari 1. Jadi jangan lupa cek channel gue dan klik video menurut kalian belum kalian tonton. Dan jangan lupa untuk follow gue di IG dan TikTok untuk informasi lebih cepat update. Dan juga kirim-kirim pesan ke gue kalau misalnya ada info yang pengen kalian gue bahas. Ngomong apa tadi gue pengen kalian gue bahas? Yang kalian pengen gue bahas. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.